terima kasih kepada teman-teman media, teman-teman juru bicara, teman-teman pengurus semua yang telah hadir dalam press conference pada sore hari ini. Hari ini Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan mengumumkan hasil rembuk rakyat yang kami selenggarakan sudah sejak akhir Februari yang lalu. Rembuk rakyat sendiri adalah mekanisme yang dibuat PSI untuk menjaring nama-nama calon presiden yang akan kami dukung untuk melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Nama itu didapat dari hasil turun ke bawah yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus daerah yang bertemu dengan para tokoh dan mendengarkan suara mereka terkait nama-nama yang pantas untuk menjadi calon presiden berikutnya. Dari hasil rembuk rakyat itu, kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024. Sejak awal, Pak Ganjar atau lebih akrab kami panggil Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Bagi PSI, Ganjar Pranowo adalah calon terbaik karena memiliki visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh PSI. Selain itu, PSI juga melihat Mas Ganjar sebagai sosok yang paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dalam memajukan Indonesia. Ini adalah calon presiden 2024 pilihan rakyat lewat rembuk rakyat, bukan keinginan dari elit PSI. Dan pilihan rakyat itu sesuai dengan hati nurani kami juga di PSI. Sebagai tokoh politik, Mas Ganjar dikenal sebagai orang yang merakyat, yang mengerti aspirasi kaum muda. Cara Mas Ganjar memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pikiran dan apa yang dia kerjakan memperlihatkan bahwa Mas Ganjar ini sosok yang mengikuti perkembangan zaman dan memahami cara komunikasi anak muda. Meskipun memang Mas Ganjar bukan kader PSI, tetapi PSI berkomitmen mendukung kandidat terbaik. Semoga apa yang menjadi keputusan PSI menjadi pilihan terbaik buat rakyat, buat Indonesia. Sementara untuk calon wakil presiden, PSI memilih Zanuba Arifah Wahid atau biasa akrab dipanggil dengan sebutan Mbak Yeni Wahid. Kami menilai Mbak Yeni mempunyai kualitas pribadi yang mumpuni. Sebagai sosok tokoh perempuan Islam, Mbak Yeni dihormati karena pemikiran dan kontribusinya dalam gerakan sosial. Sebagai anak dari tokoh yang sangat dihormati oleh PSI, yakni Gus Dur, Mbak Yeni kami kenal konsisten melanjutkan perjuangan Gus Dur dalam cita-cita mewujudkan Indonesia yang adil dan juga toleran. Kombinasi Ganjar Pranowo, Yeni Wahid kami anggap adalah kombinasi terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Inilah pasangan yang akan didorong oleh PSI untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden 2024 untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang adil dan juga toleran. Semoga Tuhan selalu bersama bangsa ini, semoga rakyat merestui langkah PSI dan kami menyampaikan apa yang telah menjadi amanah masyarakat melalui forum Rembuk Rakyat PSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita lihat bahwa kemarin Partai Nasdem telah mendeklarasikan bakal capresnya, yakni Anies Baswedan, dengan rasa percaya diri dan tak mau ketinggalan daripada partai-partai lain. Padahal pemilu 2024 masih jauh. Tapi dengan sangat percaya dirinya, Surya Paloh mendeklarasikan capresnya. Dan perlu diketahui bahwa Nasdem telah berkomitmen sangat melarang atau tidak politik identitas terjadi di tahun 2024. Namun Paloh melanggar ucapannya. Apakah Bu Mega mau ikut-ikutan? Tentu tidak. Karena pemilu Pilpres masih, dan apakah PDIP akan mengusung Pak Ganjar yang sekarang sangat tinggi elektabilitasnya di antara calon-calon lain seperti Pak Prabowo, Anies Baswedan, atau AHY. Tetapi apa yang terjadi di tubuh PDIP? Para kader membuat Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani. Jika PDIP mengusung Puan, maka bisa dipastikan PDIP akan nyungsep tahun 2024. Jika Pak Ganjar diusung, maka kita bisa menebaknya bahwa Pak Ganjar tentu akan mencari wakilnya yang religius plus nasionalis.
Apakah itu Khofifah atau Mbak Yeni Wahid? Namun menurut analisis saya bahwa yang pas jadi wakil Pak Ganjar itu adalah Mbak Yeni Wahid. Karena Mbak Yeni merupakan sosok perempuan yang disegani, yang dihormati oleh masyarakat Indonesia, khususnya warga Nahdliyin. Dan di samping itu, beliau juga anak dari mantan presiden keempat, yakni Gus Dur. Jika ini terjadi, maka bisa kita prediksi PDIP akan lebih gacor, lebih besar lagi setelah ia mengusung Pak Jokowi. Mbak Yeni juga sangat dekat dengan tokoh agama yang sekaligus melanjutkan perjalanan almarhum bapaknya Gus Dur, yakni sifat pluralismenya yang sangat tinggi. Namun sekali lagi bahwa PDIP tidak mau terburu-buru. Partai Solidaritas Indonesia PSI di bawah kepemimpinan Giring Ganesa akhirnya resmi menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres dan Zanuba Arifah Wahid atau yang biasa disapa dengan Mbak Yeni Wahid sebagai calon wakil presiden pada tahun 2024 mendatang. PSI mengusungkan Mbak Yeni Wahid. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengaku terpilihnya nama Ganjar merupakan hasil forum rembuk rakyat yang diselenggarakan PSI sejak akhir Februari 2022 lalu. Dari hasil rembuk rakyat itu, kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024 mendatang. Sejak awal Pak Ganjar atau kami akrab sebut beliau Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Bagi PSI, Ganjar calon terbaik, kata Grace Natali dalam konferensi pers melalui Zoom meeting. Untuk cawapres Zanuba Arifah Wahid atau biasa dikenal dengan Mbak Yeni Wahid, Yeni mempunyai kualitas pribadi yang sangat mumpuni sebagai sosok perempuan Islam yang dihormati dalam pemikiran sosial, kata Grace Natali. Menurut Grace Natali, duet antara pasangan Ganjar sama Yeni akan mewujudkan Indonesia lebih baik, bisa melanjutkan kinerja Pak Presiden Jokowi. Inilah pasangan untuk capres-cawapres untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang adil dan toleran. Itu merupakan kata Grace Natali. Dan ketika itu terjadi, kita bisa pastikan sesungguhnya Mbak Yeni ini luar biasa. Mbak Yeni diusungkan oleh PSI, sementara Ganjar diusungkan oleh PDIP. Dan seperti tadi, bahwa ketika ini bisa berjalan, maka ini merupakan yang bisa melanjutkan kinerja Pak Presiden Jokowi.